Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia yang diampu oleh Ibu Sekar Dwi Ardianti, SPD, MPD. Berikut adalah anggota kelompok 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianti Nurul Fitria. Di sini saya sebagai penyaji 1. Perkenalkan, nama saya Nurmeli Zakiati sebagai moderator dan penyaji 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Firmansyah. Nomor NIM saya 2020333249. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Irmafno, NIM 2020333250. Sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia pada zaman dahulu. Sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia pada zaman dahulu yang pertama yaitu pada zaman purba. Pada zaman purba, kebudayaan yang berkembang pada penduduk asli disebut Paleolitis atau kebudayaan lama atau tua. Sedangkan kebudayaan moyang Indonesia disebut Neolitis, kebudayaan baru, yang menganut kepercayaan dinamisme dan animisme. Tata masyarakatnya bersifat egaliter, tidak ada stratifikasi yang jelas. Tujuan pendidikan saat itu adalah agar generasi muda dapat mencari nafkah, membela diri, dan hidup bermasyarakat. Belum ada pendidikan formal, maka kurikulum pendidikannya meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan mengenai agama. Yang kedua yaitu pada zaman kerajaan Hindu-Buddha. Stratifikasi sudah nampak jelas antara yang dijamin dan yang menjamin. Pada saat itu berkembanglah feodalisme di dalam masyarakat karena ditemukannya tulisan huruf Pallawa bahasa Sanskerta oleh para ilmuwan sejarah di dekat Bogor dan Kutai. Pada zaman kerajaan Tarumanegara, Kutai telah berkembang pendidikan informal berbentuk perguruan dan pesantren. Sebagai pendidik, guru, dan pandita adalah kaum Brahmana. Implikasi dari feodalisme pendidikan bersifat aristokratis, yaitu masih terbatas hanya untuk minoritas, yaitu anak-anak kaum Brahmana dan kesatria, belum menjangkau anak-anak Waisya dan Sudra. Tujuan pendidikan umumnya agar menjadi penganut agama yang taat, mampu hidup bermasyarakat, mampu membela diri, dan membela negara. Dharmapala sangat terkenal sebagai guru Buddha yang dimungkinkan Candi Borobudur. Candi Mendut merupakan pusat-pusat pendidikan agama Buddha yang menghasilkan karya sastra yang bermutu tinggi oleh para empu atau pujangga. Yang ketiga yaitu pada zaman kerajaan Islam. Pada abad 14, melalui saudagar yang beragama Islam masuk dan menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa dengan jasa Wali Songo. Akhirnya berdirilah kerajaan Islam. Pada umumnya, tujuan pendidikan untuk menghasilkan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan berlangsung dalam keluarga dan lembaga-lembaga pendidikan seperti langgar-langgar, masjid, dan pesantren. Yang keempat yaitu zaman pengaruh Portugis dan Spanyol. Bangsa Portugis dan bangsa Spanyol datang untuk berdagang dan sebagai misionaris atau penyebar agama Katolik. Mereka mendirikan sekolah yang kurikulumnya berisi pendidikan agama Katolik ditambah mata pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang zaman kolonial Belanda. Belanda, sesuai kepentingan penjajah dan pendidikan yang dilaksanakan oleh kaum pergerakan sebagai sarana perjuangan demi mencapai kemerdekaan. Ciri-ciri pendidikan zaman itu adalah minimnya partisipasi bagi rakyat hanya untuk bangsa Belanda dan putra golongan priai. Pendidikan bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja murah atau pegawai rendahan. Pendidikan kaum pergerakan sebagai sarana perjuangan kemerdekaan antara lain 1. Tahun 1908 Budi Utomo menjelaskan bahwa tujuan perkumpulan adalah untuk kemajuan yang selaras untuk negeri dan bangsa. Dalam bidang pendidikan mendirikan sekolah sentral di Solo dan Yogyakarta. Kedua,
Pada tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Ketiga, yaitu pada tahun 1915 didirikan Trikora Dharma. Dan selanjutnya berdiri sebagai Perkumpulan Pemuda hingga terwujudnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Yang keempat yaitu pada tahun 1922 Ki Hajar Dewantara mendirikan Perguruan Tinggi Taman Siswa. Yang kelima yaitu pada tahun 1926 Muhammad Syafi'i mendirikan INS atau Indonesisch Nederlands School. Dari sini, pergerakan nasional melahirkan kesadaran mengenai pentingnya peranan pendidikan nasional dalam mempersiapkan kelahiran negara nasional. Adapun ciri-ciri pendidikan yaitu 1. Bersifat kolonialistik dan sangat anti-kolonialis. Yang kedua yaitu berdiri sendiri atau percaya kepada kemampuan sendiri. Yang ketiga yaitu pengakuan terhadap eksistensi perguruan swasta sebagai perwujudan harga diri yang tinggi dan kebinekaan masyarakat Indonesia. F. Zaman kedudukan Jepang. Pada masa ini, dibentuk pula pendidikan semi militer untuk rakyat. Jika pada masa pendidikan kolonial Belanda, rakyat tidak diberikan pendidikan militer. Pada masa Jepang ini, rakyat Indonesia diberikan akses untuk ke sana. Seperti dibentuk Heiho atau peta. Kedua lembaga tersebut mendidik rakyat Indonesia mengenai strategi perang dan teknis-teknis perang modern. Kelak, di masa revolusi kemerdekaan, lembaga-lembaga pendidikan militer buatan Jepang ini amat berperan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia berada kekuasaan pendudukan militerisme. Implikasinya dalam bidang pendidikan Indonesia sebagai berikut. Tujuan dan isi pendidikan diarahkan demi kepentingan Asia Tenggara Raya. Hilangnya sistem dualisme dalam pendidikan. Terdapat jenjang sekolah yaitu sekolah rakyat, sekolah menengah tinggi, dan perguruan tinggi. Di sini saya akan membacakan tentang pendidikan di Indonesia setelah kemerdekaan. A. Pada periode 1945 sampai 1969, pendidikan dan pengajaran sampai tahun 1945 diselenggarakan oleh kantor pengajaran yang dikenal dengan nama Jepang Bunkyo Kyoku dan merupakan bagian dari kantor penyelenggaraan umum yang Pamokraja yang disebut dengan Maimubu. Setelah diproklamasikan kemerdekaan, pemerintah Indonesia yang baru dibentuk menunjuk Ki Hajar Dewantara Pandian Tanpa Siswa sebagai Menteri Pendidikan di Pengajaran mulai 19 Agustus sampai 14 November 1945. Kemudian diganti oleh Mr. Dr.Tg SG Mulia dari tanggal 14 November 1945 sampai dengan 12 Maret 1946. Tidak lama kemudian Mr. Dr. Tg SG Mulia diganti oleh Muhammad Syafi'i dari 12 Maret 1946 sampai dengan 2 Oktober 1946. Karena masa jabatan yang umumnya amat singkat, pada dasarnya tidak banyak yang dapat diperbuat oleh para menteri tersebut. B. Kondisi pendidikan pada PJP 1969 sampai 1993. Selama kurun waktu pelita 1 sampai 5, pendidikan Indonesia mengalami banyak bahan dan kemajuan. Semakin mantapnya sistem pendidikan nasional dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta sejumlah peraturan pemerintah yang menyatakan 1. UU tentang Pendidikan Nasional, 2. Pendidikan Dasar, 3. Firman Kanak-kanak, 4. Pendidikan Menengah, 5. Pendidikan Tinggi, 6. Pendidikan Luar Sekolah. Kondisi pendidikan di Indonesia pada zaman sekarang. Dalam beberapa hal, sebenarnya kondisi pendidikan di Indonesia pada zaman sekarang sudah terbilang
tentunya merupakan salah satu faktor yang terbilang sangat penting. Kurikulum 2013 memang bagus untuk pendidikan masa kini, tetapi seperti yang kita ketahui, kualitas pendidikan di Indonesia tidaklah merata. Hal ini terbukti dalam kurangnya sarana dan prasarana dalam proses belajar mengajar. Misalnya saja, banyaknya sekolah-sekolah yang berdiri di atas lahan yang bersengketa, banyaknya bangunan sekolah yang rusak dan tak layak dijadikan tempat belajar, serta jalur akses yang tidak layak dilewati untuk sampai ke sekolah. Selain itu, banyak guru di Indonesia belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang pengajar. Bahkan tidak sedikit guru di Indonesia